Kita tidak sedang membahas cara menyenangkan wanita. Kita sedang membahas mengapa kepuasan emosional wanita hampir selalu gagal dipahami pria, bahkan oleh pria yang merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Dengarkan yang perlahan, bukan untuk disetujui, tapi untuk dikenali. Ada satu keyakinan yang hampir dimiliki semua pria, bahwa jika kamu cukup perhatian, cukup hadir, cukup pengertian, maka wanita pada akhirnya akan merasa puas secara emosional. Keyakinan itu salah. Dan semakin kamu mempercayainya, semakin besar kemungkinan kamu gagal. Masalahnya bukan pada niatmu. Masalahnya pada asumsi dasar yang kamu pakai saat membaca realitas wanita. Pria berpikir kepuasan emosional itu bersifat akumulatif. Semakin banyak usaha, semakin besar hasilnya. Semakin konsisten perhatian, semakin aman perasaannya. Wanita tidak merespon seperti itu. Bagi sistem emosional wanita, kepuasan bukan soal berapa banyak yang kamu berikan, tapi apa yang ia rasakan tentang dirimu saat itu. Dan disinilah banyak pria terjebak. Mereka fokus membangun kedekatan, padahal yang diuji bukan kedekatan. Mereka berusaha menjadi stabil, padahal yang direspons bukan kestabilan itu sendiri. Mereka hadir setiap saat, tanpa sadar bahwa kehadiran yang terlalu dapat diprediksi perlahan mematikan ketegangan emosional yang justru dibutuhkan. Ini yang jarang dibicarakan secara terbuka. Wanita bisa merasa aman, dekat, bahkan nyaman, namun tetap tidak terpuaskan secara emosional. Dan saat itu terjadi, tidak ada percakapan yang akan menyelamatkanmu. Tidak ada penjelasan rasional yang akan mengubah perasaannya. Karena yang rusak bukan komunikasi, yang bergeser adalah respons biologisnya terhadap posisimu sebagai pria. Inilah alasan mengapa banyak hubungan terlihat baik-baik saja di permukaan, namun perlahan kehilangan gairah, koneksi, dan rasa hidup di dalamnya. Dan ironisnya, semakin keras pria mencoba memperbaikinya dengan logika, semakin cepat wanita merasa kosong. Pertanyaannya bukan lagi apa yang kurang kamu lakukan. Pertanyaannya adalah, pola apa yang tanpa sadar kamu bangun hingga sistem emosionalnya berhenti meresponsmu. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membuka blind spot itu. Bukan untuk menyalahkanmu, tapi untuk mengoreksi cara kamu membaca permainan sejak awal. Sekarang kita luruskan satu hal penting. Bukan untuk menyalahkanmu, tapi untuk membersihkan cara kamu membaca realitas. Kebanyakan pria gagal memahami kepuasan emosional wanita karena mereka mendengarkan kata-kata, bukan respon sistem. Wanita akan mengatakan banyak hal. Aku butuh kamu lebih perhatian. Aku cuma pengen kamu lebih terbuka. Aku ingin merasa dipahami. Masalahnya, itu bukan instruksi teknis. Itu terjemahan sadar dari sesuatu yang terjadi jauh lebih dalam. Pria sering mengira kalau dia memenuhi permintaan verbal itu, maka masalah selesai. Padahal justru disitulah kegagalannya dimulai. Sistem emosional wanita tidak bekerja berdasarkan narasi sadar. Ia bekerja berdasarkan respons biologis terhadap stimulus sosial. Apa artinya? Artinya, wanita bisa mengatakan dia ingin kedekatan, namun tubuhnya merespons jarak. Dia bisa meminta kehadiran, namun kehilangan gairah saat kehadiran itu terlalu mudah diakses. Ini bukan kontradiksi, ini mekanisme. Blind spot pria ada di sini. Mereka menganggap kepuasan emosional sebagai hasil komunikasi yang benar, padahal itu adalah hasil posisi yang tepat. Posisi bukan niat, struktur bukan usaha. Saat seorang pria terlalu fokus melakukan hal yang benar, dia sering kehilangan tegangan emosional alami yang membuat sistem wanita tetap aktif dan responsif. Dan ini penting. Wanita tidak sadar saat pergeseran itu terjadi. Dia tidak bangun suatu pagi lalu memutuskan, aku tidak puas lagi secara emosional. Yang terjadi lebih sunyi. Respons dopamin menurun, antisipasi melemah. Ketertarikan berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan bagi sistem emosional wanita adalah zona mati. Pria salah membaca ini sebagai fase, atau butuh usaha lebih, atau aku harus lebih mengerti perasaannya. Padahal yang terjadi adalah sistemnya berhenti merespons pola yang sama. Perhatikan ini baik-baik. Kepuasan emosional wanita tidak meningkat karena stabilitas semata.
Ia meningkat karena kombinasi antara rasa aman dan ketidakpastian terkontrol. Banyak pria hanya memberi satu sisi. Aman, hadir, konsisten bisa ditebak. Itu membuat wanita nyaman, tapi kenyamanan bukan kepuasan. Blind spot berikutnya lebih halus. Pria mengira bahwa karena hubungan terasa dewasa dan tenang, maka gairah emosional memang seharusnya menurun. Itu asumsi yang berbahaya. Yang menurun bukan kedewasaan. Yang menurun adalah stimulus emosional yang relevan. Dan di titik ini, wanita mulai merasa ada yang hilang, tanpa tahu harus menjelaskannya bagaimana. Dia tidak marah, tidak kecewa secara eksplisit, tidak menuntut. Dia hanya menjauh secara emosional. Bukan karena kamu pria yang buruk, tapi karena sistemnya tidak lagi terstimulasi oleh struktur yang sama. Ini sebabnya banyak pria merasa dibutakan. Minggu lalu masih dekat, kemarin masih hangat, hari ini dingin. Padahal pergeseran itu tidak terjadi hari ini. Itu akumulasi respons biologis yang tidak kamu sadari. Dan kalau kamu jujur pada diri sendiri, kamu akan melihat satu pola. Semakin kamu berusaha memperbaiki lewat kata-kata dan perhatian, semakin kamu kehilangan posisi yang membuat sistemnya hidup. Di segmen berikutnya, kita tidak akan bicara solusi instan. Kita akan mulai memasang pola berpikir baru, cara membaca sinyal sebelum semuanya mati, dan memahami mekanisme yang sebenarnya mengatur kepuasan emosional wanita. Bukan opini, bukan trik, tapi struktur. Sekarang kita masuk ke level sistem. Bukan cerita, bukan pengalaman personal, tapi pola yang berulang, konsisten, dan bisa dibaca. Hal pertama yang perlu kamu tanamkan, wanita tidak merespons peristiwa. Mereka merespons pola. Satu momen romantis tidak berarti apa-apa jika tidak selaras dengan struktur yang lebih besar. Satu kesalahan kecil juga tidak fatal jika posisimu dalam sistem tetap kuat. Masalahnya, kebanyakan pria menilai dinamika dari kejadian tunggal. Aku sudah melakukan ini. Aku sudah bilang itu. Aku sudah berubah. Sistem emosional wanita tidak mencatat seperti itu. Yang ia rekam adalah konsistensi posisi. Apakah kamu pria yang punya arah? Apakah kamu bergerak dari pusat kendali? Atau apakah kamu bereaksi terhadap emosinya? Disinilah mekanisme biologis mulai bekerja. Secara neurologis, kepuasan emosional wanita berkaitan erat dengan fluktuasi dopamin dan oksitosin. Oksitosin menciptakan rasa aman dan keterikatan. Dopamin menciptakan antisipasi dan ketertarikan. Pria yang hanya bermain di wilayah oksitosin, selalu hadir, selalu menenangkan, selalu tersedia, perlahan mematikan dopamin. Dan tanpa dopamin, hubungan terasa kosong meski aman. Ini bukan kesalahan wanita, ini desain biologis. Sistem wanita mencari ketertarikan yang hidup, bukan kestabilan yang statis. Di titik inilah banyak pria tanpa sadar menurunkan nilainya sendiri. Mereka mulai menyesuaikan keputusan dengan suasana hati wanita, menghindari gesekan demi kedamaian, menjadikan relasi sebagai pusat identitas. Dari luar, ini terlihat dewasa. Dari dalam sistem wanita, ini terbaca sebagai kehilangan polaritas. Dan tanpa polaritas, kepuasan emosional tidak bisa bertahan. Perhatikan satu prinsip ini baik-baik. Wanita merasa terpuaskan secara emosional saat ia bisa merasakan arah darimu, bukan saat ia selalu mendapatkan persetujuan darimu. Arah menciptakan tegangan. Tegangan menciptakan hidup. Bukan drama, bukan konflik, tapi ketegasan yang tidak reaktif. Inilah sebabnya mengapa wanita sering merasa lebih hidup bersama pria yang tidak terlalu berusaha menyenangkan, namun jelas dengan dirinya. Bukan karena pria itu dingin, tapi karena sistemnya konsisten. Dia tidak berubah karena emosi, tidak menyesuaikan posisi demi validasi, tidak menjadikan kepuasan wanita sebagai proyek pribadi. Dan justru karena itu, sistem wanita tetap aktif membaca,
merespons, dan terlibat. Ini juga menjelaskan satu fenomena penting. Wanita sering kehilangan kepuasan emosional bukan saat pria berkurang usahanya, tapi saat pria kehilangan struktur internalnya. Saat hidupnya menyempit hanya pada relasi. Saat keputusannya bergantung pada penerimaan. Saat kehadirannya tidak lagi membawa arah. Semua sinyal itu ditangkap, bukan oleh pikiran sadar wanita, tapi oleh sistem sarafnya. Dan sistem itu selalu jujur. Kalau kamu mulai melihat dinamika bukan sebagai apa yang harus aku lakukan, tapi sebagai posisi apa yang sedang aku mainkan, cara kamu membaca hubungan akan berubah total. Di segmen berikutnya, aku tidak akan menyuruhmu melakukan apapun. Aku hanya akan menunjukkan mengapa pria yang serius dengan pemahaman ini secara alami akan melangkah lebih jauh, tanpa perlu diminta. Kalau sampai titik ini kamu masih mendengarkan, itu sendiri sudah menjadi sinyal. Bukan karena kamu setuju dengan semuanya, tapi karena ada bagian dari dirimu yang mengenali pola ini sebagai sesuatu yang nyata. Pria yang tidak siap biasanya sudah pergi lebih awal. Mereka butuh jawaban cepat, teknik instan, atau kalimat yang bisa langsung dipakai hari ini. Pria yang bertahan berbeda. Mereka tidak tergesa. Mereka membiarkan informasi ini bekerja pelan di cara mereka mengamati diri sendiri dan relasi. Pemahaman seperti ini tidak dipakai untuk mengontrol wanita. Itu pemahaman untuk menata posisi diri. Dan pria yang serius dengan posisinya tidak mencari instruksi satu kali pakai. Mereka mencari kerangka berpikir yang konsisten untuk dibawa ke setiap interaksi sosial. Di titik ini, kamu mungkin mulai melihat ulang cara kamu hadir, cara kamu mengambil keputusan, cara kamu merespons emosi, bukan bereaksi. Bukan untuk mengubah apapun secara paksa, tapi untuk menyadari struktur yang selama ini kamu jalankan otomatis. Konten seperti ini tidak berdiri sendiri, ia membentuk rangkaian. Setiap lapisan membuka lapisan berikutnya. Bukan karena kamu harus mengikuti, tapi karena bagi pria yang sadar pola, melanjutkan pemahaman adalah langkah yang wajar. Tidak ada ajakan, tidak ada dorongan, hanya satu kenyataan sederhana. Pria yang memahami dinamika ini jarang kembali ke cara lama melihat hubungan. Bukan karena mereka menjadi dingin, tapi karena mereka menjadi jelas. Dan kejernihan selalu membawa jarak dari kebingungan yang dulu terasa normal. Kalau kamu merasa cara pandangmu mulai bergeser, itu bukan efek video. Itu efek dari perhatian yang akhirnya diarahkan ke tempat yang tepat. Pada akhirnya, tidak ada banyak pilihan. Hanya dua jalur yang secara alami akan terbentuk. Jalur pertama adalah pria yang terus berusaha menjadi cukup untuk sistem yang tidak pernah benar-benar meresponsnya. Dia memperbaiki kata-kata, menyesuaikan sikap, menghaluskan diri setiap kali jaraknya terasa menjauh. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tidak pernah berhenti berharap bahwa usaha tambahan akan mengaktifkan kembali sesuatu yang sebenarnya mati di level struktur. Jalur kedua lebih sunyi. Pria ini tidak memusuhi wanita, tidak menyalahkan dinamika. Dia hanya berhenti mengorbankan posisi internalnya demi rasa aman semu. Dia memahami bahwa kepuasan emosional wanita bukan sesuatu yang bisa dikejar, hanya bisa muncul sebagai respons terhadap struktur pria yang stabil, berarah, dan tidak reaktif. Pria ini tidak selalu dipahami, tapi sistem selalu meresponsnya dengan jujur. Tidak ada paksaan untuk memilih sekarang. Pilihan itu akan terjadi sendiri dari cara kamu menjalani hari-harimu setelah ini. Apakah kamu terus bergerak untuk diterima, atau kamu mulai bergerak dari pusat kendali? Tidak ada yang perlu diumumkan, tidak ada yang perlu dibuktikan. Pria yang memahami ini biasanya tidak banyak bicara. Dia hanya berbeda.